Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakang ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku. Cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satu yang lari estafet ya. Ada juga perlombaan gulat, ada juga saudaraku firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya ya. Karena mereka mensaksikan saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir. Dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah, saya mau jadi insinyur. Saya yang mau kerja aja atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih, benar saudara. Ditempeleng saya, anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan saya ditempeleng itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan yaitu hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan. Kita jumpa dengan tema yang dilanjutkan. Jadi pursuing holiness. Mengejar kekudusan. Saya akan bagi dua renungan pagi hari ini.
Yang pertama kita akan belajar mengapa ya gitu ya. Setelah kita harus mengejar terus kekudusan itu, dan nanti di bagian akhir kita akan melihat hasil yang akan kita nikmati kalau kita sudah lakukan itu ya. Singkat hanya seperti itu, sederhana. Tetapi mari kita siapkan hati kita. Yang pertama, tema ini seluruhnya sebenarnya satu perikop di dalam Ibrani pasal 12. Terjemahan baru memberi judul bertekun di dalam iman. Terjemahan yang lain mengatakan tetap bertahan di dalam iman. Artinya apa? Artinya ini menerangkan posisi kita. Ibrani pasal 12 di mana yang menjadi sumber dari tema kita. Kalau di tema kita diambil dari NET, pursue peace with everyone and holiness. For without no one and will see the Lord, tidak akan dapat melihat Tuhan. Dan terjemahan TB-nya berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan disinilah yang menjadi tema bulan ini, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sepanjang renungan ini saya akan mencoba kita belajar eksposisi hampir seluruhnya dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ya, supaya saya tidak lari dari konteks. Bagaimana mengejar kekudusan yang dimaksud. Yang pertama kita bisa mengerti bahwa ini tidak diartikan sebagai posisi orang berdosa yang harus mengejar kekudusan supaya selamat, bukan itu. Ya, jadi kondisinya tidak menggantung seperti itu, seperti kebanyakan agama-agama di dunia bahwa kita mesti kejar itu supaya hidup kita dilayakkan dan dengan kekuatan sendiri akhirnya kita bisa mencapai yang menurut beberapa agama pembenaran dan akhirnya masuk surga, bukan itu. Tetapi posisi dari Ibrani 12 ini sebenarnya ini ditulis oleh para teolog tidak satu suara dalam hal ini. Ada yang bilang Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus karena kemiripan bahasa dan tata cara sistematikanya begitu. Ada pula yang berkata itu Barnabas. Tapi ada pula yang berkata itu Apolos yang nulis. Ya, sehingga tidak ada sebuah kesepakatan yang siapa sebenarnya. Tapi secara pribadi saya lebih cenderung ini ditulis Paulus secara pribadi ya. Kecuali nanti ada pakar-pakar teologi yang lebih baru yang akan bisa melihat ini. Ditulis kapan? Kurang lebih kalau pentarikannya itu 80 sampai 100. Jadi abad pertama surat Ibrani. Nah, surat Ibrani ini ditulis sebetulnya kepada orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus. Nah, ini. Ya, jadi bingkai dari tema kita tidak bisa lepas dari situasi itu. Makanya saya tadi bilang kita akan eksposisi Ibrani 12. Surat ini ditujukan bukan kepada orang yang belum percaya. Tetapi kepada orang-orang Ibrani yang sudah menerima Tuhan. Yang tersebar di daerah itu. Yang hidup di tengah-tengah dunia yang kafir gitu loh. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, surat Ibrani ini ditulis. Di tengah paganisme, pagan itu ya tidak mempercayai Tuhan lah, lebih percaya kepada dewa-dewa dan seterusnya waktu itu. Jadi masih muda sekali kekristenan, masih abad pertama. Dalam situasi seperti itulah surat itu ditulis. Jadi orang-orang yang sudah percaya, yang sudah terima Kristus. Dalam arti, makanya ini menerangkan kepada kita, sebenarnya itu ditulis kepada orang-orang yang sudah dikuduskan. Makanya tadi benar, Adik Tina mengatakan tidak mungkin kita ini kudus sendiri tanpa kita dikuduskan. Nah, kondisinya seperti ini. Tetapi kamu, orang-orang Ibrani itu,
telah memberi diri disucikan. Nah ini suratnya kepada Korintus, tetapi membuat makna yang sama sebetulnya. Kekudusan yang kita miliki ini karena kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita. Jadi kita semua dalam posisi sama dengan orang-orang Yahudi pada masa itu yang sudah terima Kristus. Nah, lalu kenapa masih harus mengejar terus? Nah ini masalahnya. Kenapa? Dalam konteks itulah surat ini muncul, tapi kejarlah terus kekudusan. Nah ini bermakna apa? Komplitkan, makin perteguh itu. Kekudusan yang sudah Anda terima dari percaya kepada Kristus itu harus makin diutuhkan. Sampai targetnya Christ likeness secara keseluruhan. Wajah Kristus sepenuhnya ada di dalam kita. Makanya seluruh nanti di dalam eksposisi ini, ketika muncul kata dikuduskan, itu sebenarnya artinya itu kalau Hebrew itu kades, ya kades, bahasa Ibrani. Tapi karena ini perjanjian baru maka Greek word, jadi pakai Ibrani. Nah di situ hagios sebetulnya kalimatnya. Dalam beberapa kata di perjanjian baru ada hagios, ada bahasa Inggris, ada juga sanktifikasi. Itu miliki akar kata semua sama dari hagios. Jadi sebenarnya holiness aspiration adalah dipisahkan. Nah makanya orang-orang Yahudi yang sudah terima Kristus itu pada masa itu, Anda itu dipisahkan dari lingkungan dunia yang kayak begitu untuk tujuan tertentu bagi Allah. Ya, jadi sebenarnya ini adalah sebuah proses dipisahkan untuk tujuan tertentu bagi Allah. Nah makanya ketika kita sudah terima pengudusan tadi, maka kita mesti akan terus menerus berada dalam posisi dikuduskan senantiasa bagi tujuan Allah sampai menuju kesempurnaannya. Nah modal pengudusannya awal memang dari Tuhan. Kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dikuduskan dan kita akan diproses terus menuju keserupaan dengan Kristus makin sempurna. Makanya pengudusan itu sebuah proses pada akhirnya. Kudus sendiri adalah kata sifat mutlak dari Allah yang tanpa cacat, tanpa dosa sebetulnya. Tetapi pengudusan itu sebuah proses. Mengejar kekudusan itu prosesnya begitu. Dari bingkai ini mari kita jalan ya, supaya kita tahu bahwa tidak mungkin orang itu bisa mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kenapa kita mesti mengejar? Nah kita pakai Q&A aja supaya gampang. Alasan kenapa kita mesti mengejar terus kekudusan yang sudah kita terima ketika kita percaya kepada Kristus. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah ini alasannya. Sebab kuduslah kamu, sebab aku kudus. Petrus memberi penjelasan, kenapa kita mesti terus-menerus mengejar kekudusan. Ya karena Allah itu kudus, pujian terakhir tadi. Roh Kudus menolong kita berjumpa dengan Allah yang sangat kudus. Di dalam perjanjian lama bahkan menyentuh bukit saja di mana semak belukar di mana ada Allah. Tuhan katakan, Musa berhenti, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Tempat saja di mana Allah ada, di situ jadi kudus. Karena pribadi Allah yang kudus. Itu alasannya kenapa kita mesti kejar terus kekudusan. Yang kita sudah dikuduskan karena korban Kristus, diminta dalam surat Ibrani ini kita akan pelajari untuk kejar terus kekudusan yang jadi tema kita. Memang ngeri sedap kata adik Tina tadi. Bukan berarti kita kemudian jadi manusia aneh di dunia ini yang tidak menginjak tanah lagi, ngawang gitu, saking kudusnya.
Bukan itu, saudara. Tetapi ini sebuah karakter yang baru, yang dibentuk, yang ditolong oleh Allah, gitu ya. Nah, oke. Kita akan langsung saja masuk supaya lebih mudah nanti. Karena tema yang begini ini, ya kami para pendeta kan harus diminta untuk membuat ini gamblang, terang, dan tidak malah ngerepoti ada jemaat atau maksudnya nguber kekudusan. Kekudusan itu barang abstrak. Ya apa caranya nguber, kejar. Nah makanya kita belajar ya dari sini. Yang pertama bagaimana kekudusan itu mesti dikejar. Ibrani 12 ini memberi petunjuk yang sangat praktis. Tadi bagian pertama syukur saya tidak sempat lihat di suara gembala, tetapi kemudian sudah diterangkan tadi. Yang pertama kita akan lihat, kita eksposisi ya, Ibrani 12. Bagaimana kita mesti caranya mengejar kekudusan yang dimaksud. Kalau tema kita seperti ini, yang pertama, ini tanggalkan beban dan dosa. Karena kita mempunyai banyak saksi, tadi sudah dibahas, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah dalam perikop ini, kita menanggalkan semua beban dan dosa, kata penulis Ibrani. Begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana kita kejar kekudusan? Harus ada kemauan dari diri kita sendiri sebagai orang yang sudah ditebus sebagai inisiatif Allah. Sekarang bagian kita, yuk dengan free will yang Tuhan berikan kita kepada kita, kita mau. Oke Tuhan, aku mulai hari ini akan meninggalkan semua beban dan dosa. Tadi sudah disinggung apa itu beban, apa itu dosa, beberapa kali sudah diterangkan. Seringkali beban ini sumir, ini sesuatu bukan dosa, tadi kan disebut hobi ya. Sesuatu yang bukan dosa tapi begitu merintangi kita. Sampai menyita banyak waktu-waktu penting kita untuk Tuhan, akhirnya tersita. Tadi antara lain hobi, kalau Pak Timotius Arifin hobinya tenis. Saya itu mirip dengan Pak Sugiharto, cuma kelasnya beda. Saya ini senang mancing sebetulnya. Tapi mancingnya beda, beliau di laut, saya di kali. Kali, ya karena saya ngikut di rumah om yang hobinya mancing. Dan saya ini asisten sejak kecil. Bagian bawa cacing, bagian bawa umpan. Cacingnya pisang itu, kita nyari sampai ngerombol banyak, itu ada plastik. Saya ngikut kemanapun dia pergi. Kecil mata kailnya yang dipancing wader, uceng itu, kecil-kecil, tapel watu gitu. Tapi nunggunya jam-jaman itu kok ya seneng aja. Dan lama-lama saya seneng mancing. Bahkan nggak salah masih manten anyar atau apa ya dengan istri saya lupa. Entah pacaran tak ajak mancing juga dia di Nusa Dua. Di belakang rumah kakak, tapi itu laut-lautnya dangkal gitu. Nusa Dua kita mancing. Nah kemudian saya ikut di tempatnya Papi Ben itu, wah dia seperti Pak Sugiharto. Pakai trol macam-macam ke tengah laut, sudah sampai mau hilang dan seterusnya. Sampai satu ketika saya melihat hal yang sama, Papi kemudian ngomong, enough, stop. Ini tidak boleh terus-terusan. Akhirnya itu semua dipensiun alat-alatnya satu gudang. Ya ini menanggalkan beban, akhirnya merintangi kan. Tapi bukan hanya mancing. Saya ini otomotif suka. Gitu. Minggu lalu disinggung oleh Pastor Filemon tentang Kana itu. Kadang scrolling buat ngabisin waktu saya bisa cukup lama hanya untuk lihat IG-nya para penghobi mobil. Off-road di mana, alatnya apa, kok bisa kayak begini tuh menyita banyak waktu. Saudara hobi apa? Bahkan makan itu tidak dosa, saudara. Apabila kebacut mangan, tadi dosa lah, saudara. Itu begitu merintangi kita. Ini sederhana ya, tetapi mengejar kekudusan ini dimulai hal-hal yang real setiap hari seperti itu. Dan kita harus mulai berani meninggalkan enough. Mulai today aku akan mulai tinggalkan beban yang begitu merintangi. Katakan amin. Ini langkah konkret mengejar kekudusan. Nah seperti itu, sederhana. Apa sekedar hobi-hobi yang lain. Bahkan kalau dosa sudah pasti saudara akan
harus meninggalkannya. Bahkan kita berkata dosanya bukan hanya dosa-dosa yang diancam oleh hukum. Mencuri, membunuh, memperkosa, berselingkuh, yang ketok-ketok itu. Bukan. Tapi kesombongan, iri hati, dendam. Itu dosa yang begitu merintangi kita menuju kepada pengudusan yang sesungguhnya. Maka Ibrani sederhana, mari kita tinggalkan itu. Dan terus supaya kita korban Kristus tidak sia-sia. Oh ya, saya mesti ingatkan saudara, ketika Kristus menebus kita, kalimatnya itu khas loh. Allah menebus kita. Kalau ingat kata-kata tebus, itu sebetulnya terminologi apa? Terminologi bisnis, saudara. Menebus itu situasinya bisnis. Jadi mau dikatakan begini loh, orang kalau dalam bingkai bisnis orang nebus mesti menginginkan benefit dong. Ketika Tuhan menebus kita, Tuhan sebetulnya inginkan ada nilai tambah dari hidup kita bagi Dia, gitu loh. Ingat loh, ya kita ditebus oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu ya sudah bayar tunai kepada setan, tapi selebihnya Tuhan menuntut diri kita menghasilkan gain buat kerajaan surga. Itu kualitas yang baru dari karakter kita. Maka mengejar kekudusan dimulai yang sederhana. Ayo kita mulai menanggalkan beban dan dosa kita. Katakan amin. Minta kekuatan dari Tuhan, modalnya sudah ada. Kita diberi firman dan Roh Kudus. Dan sekarang beri saya kesanggupan. Apa saja, saya tidak akan uraikan satu-satu, beban apa saja yang sedang saudara kopingho. Oh ya, saya lupa. Saya baca dengan istri saya, hobi kopingho itu sak lemari ya. Saudara. Mulai Istana Pulau Es sampai yang terakhir. Habis saudara. Dan itu begitu mencicil. Kemarin Pastor Filemon mengatakan, tapi lek mau jual kitab, sak pasal ngantuk. Saudara, ayo. Belum drakor, dracin dan seterusnya ya. Ada lagi bal-balan, nah itu hobi saya saudara. Apalagi kalau sudah sepak bola, sudah mainnya Eropa semua. Liga Italia, Liga Inggris. Itu tengah malam terus. Banyak waktu-waktu dibuang untuk itu. Melek, mencicil. Terus Piala Dunia itu 1 bulan penuh. Ini sebentar lagi, ini mau Piala Dunia. Di Amerika dan Meksiko, alamat tinggi wis. Nah, saudara, Liga Champion, Liga ini terus nonton. Saya itu nonton terus, hampir semuanya nonton. Sekarang ketambahan lagi, belum yang MotoGP. Loh, nah semua kan, aduh ini hobi-hobi yang gak dosa sih, tapi porsinya terlalu banyak kadang-kadang. Ada MotoGP, ada F1, wah ini sudah, itu. Dan kalau dituruti, Anda gak punya waktu untuk urusan-urusan yang rohani. Belum nanti olahraga, ini ada teman juga, seorang direktur, ayo mulai olahraga. Di tempat saya ada sepedaku 2, pakein salah satu. Wah, tambahin gowes, meneh belain ini kok wis. Saudara, ngerti ya saudara? Ini beban-beban. Kalau dosa, enggak, dalam nama Tuhan Yesus mesti akan bisa minta kekuatan dari Tuhan. Ketidakkudusan, mulai percabulan, perceraian, macam-macam. Tapi beban ini yang kadang merasa itu tidak dosa. Dan mesti ini akan merintangi kita. Bagaimana mengejar kekudusan? Makanya diperlukan kita bertobat setiap hari. Ingat, pertobatan itu tidak cukup sekali dalam hidup. Ya setiap hari kita mesti bertobat. Makanya Daud ngomong, bebaskan aku juga Tuhan. Dari dosa yang tak kusadari dalam Mazmur. Kenapa? Ya kita butuh tobat setiap hari. Kesusahan sehari cukup sehari, akhir hari mesti harus kita tutup. Perhatikan ya, akhir hari coba saudara tutup sekarang. Bukan hanya ucapan syukur, bukan hanya terima kasih untuk sepanjang hari setelah mau tidur. Tambahkan begini, Tuhan ampuni semua kesalahan saya hari ini. Baik melalui pikiran, perasaan, perbuatan saya. Baik yang saya sadari atau tidak. Supaya esok pagi kita bisa melihat hari baru dengan rahmat yang baru gitu loh.
Sebab kalau tidak dalam kondisi bertobat setiap hari, selesai, kita akan melenceng. Itu numpuk jadi residu rohani yang terus menerus membuat kita tidak bisa ada dalam kekudusan. Lalu kita anggap ya biasa saja. Oke, yang kedua, Ibrani mengatakan, bagaimana sih mengejar kekudusan? Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita kepada iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita disediakan bagi kita. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Aplikatif banget loh Ibrani ini. Bagaimana kita kejar itu kekudusan, tanggalkan beban dosa. Yang kedua, ada cara lain. Fokus kepada Kristus. Jangan beri kesempatan noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri. Terus fokus kepada Yesus. Begitu kita meleng sedikit, selesai saudara. Dosa itu kan hamartia, menyimpang dari kehendak Allah. Maka diperlukan fokus. Jangan beri kesempatan, maka mesti kita peka. Rohani yang sudah dikuduskan dan yang baru, itu memiliki kepekaan baru terhadap kesalahan dan dosa. Artinya supaya bisa fokus kepada Allah. Engkau harus mulai gelisah ketika terjadi sesuatu dalam dirimu yang rasanya Tuhan tidak suka. Nah, cepat-cepat lalu kita kembali fokus kepada Allah. Banyak orang yang tidak bisa fokus karena terlalu banyak tujuan-tujuan dalam hidup yang tidak penting yang pada akhirnya melewatkan kesempatan yang diberi oleh Tuhan untuk terus mengejar kekudusan. Orang-orang Ibrani pada masa itu memang lingkungan pagan itu begitu kuat mendorong mereka untuk terus dalam posisi yang mau tidak mau, kalau mereka mau stay, mereka harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengejar kekudusan, fokus kepada Dia. Yang ketiga, yaitu tadi Pak Arifin ngomong, mau dididik. Ibrani 12 ayat 5b. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mengejar kekudusan itu mau ready untuk dididik oleh Tuhan. Terus dan tidak pernah putus asa kalau Tuhan sedang menolong. Lewat apa? Lewat banyak hal. Lewat banyak hal. Bahkan Raja Daud ngomong, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, kita mesti diizinkan, saya tidak tahu, apapun yang Tuhan rancang dalam hidup saudara, agar saudara dididik lagi oleh Tuhan, dalam bidang ekonomi, di dalam kesehatan, di dalam hubungan, di dalam pekerjaan, di dalam apapun. Itu adalah cara Tuhan untuk menghajar orang yang dikasihinya. Itu semata-mata dalam rangka kita mengejar kekudusan ini. Ketika kita dalam posisi tadi Pak Arifin katakan, rodo enak didik, jadi bisa lupa kadang-kadang. Makanya Tuhan kadang izinkan. Saya pernah anak satu dalam satu saat ya karena ulah dan ketidaktekunan dan seterusnya. Saya sempat loh enggak kerja, Tuhan izinkan enggak kerja 1 tahun penuh. Dan akhirnya harus dimulai lagi dari bawah, dari perusahaan yang top, paling top di Indonesia, masuk di perusahaan biasa kecil. Dan harus mulai lagi dari sana. Saya ngerti Tuhan izinkan ini terjadi. Saudara, ada di mana saudara sekarang ini? Kalau Tuhan lagi menghajar saudara, mengizinkan engkau diproses, itu berarti engkau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kau makin dimurnikan, kejar kekudusan itu, mau dididik oleh Tuhan. Makanya penulis Ibrani itu kan ngomong, menghadapi situasi pagan waktu itu abad pertama tidak mudah. Penulisnya ngomong, hai anakku, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayo saudara, maulah kita bisa lewat peristiwa dalam hidup, bisa lewat direct firman yang kita terima,
Bisa lewat belajar pribadi kita membaca Alkitab. Bisa lewat orang lain. Atau bisa lewat sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Semuanya dalam rangka Tuhan sedang menolong kita sebagai anak yang dikasihinya untuk tetap berada dalam area kekudusan yang semakin indah di mata Tuhan. Daud sudah ngomong terus terang seperti itu. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ketika Tuhan dalam segala keberkatan dan hidup nyaman, itu Tuhan seperti berbisik. Tapi dalam penderitaan, Tuhan itu seperti berteriak keras-keras kepada kita. Oleh karena itu relakan hatimu dan beri diri kita mau lewat itu semua, tapi dengan 1, 2 tadi, tinggalkan beban dan dosa, tetap fokus kepada Tuhan dan relakan hidup kita. Itu mengejar kekudusan. Yang keempat, kita mesti tetap tinggal, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ini saya terjemahkan begini ayat ini ya. Ayat 15 ini. Bagaimana sih mengejar kekudusan? Tinggal dalam kasih karunia sebenarnya. Tapi terjemahan yang lain juga dikatakan tinggal dalam kasih Allah. Tapi saya juga menemukan yang lain. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Gitu loh. Kalau engkau mau tetap mengejar kekudusan Allah. Kuncinya satu. Biarlah engkau terus menghadirkan hadirat Allah dalam hidupmu. Itu maksudnya. Hadirat Allah di gereja. Tapi engkau harus bawa hadirat Tuhan juga di tempat kerja. Bawalah juga hadirat Tuhan di tempat kita bersosialisasi. Juga hadirat Tuhan dan kasih karunia Tuhan harus ada dimanapun kita berada. Itu yang memungkinkan kita terus ada di dalam pengudusan yang terus menerus. Orang kalau keluar dari hadirat Tuhan tidak rasa lagi dia di hadirat Tuhan. Sebenarnya dia berbahaya untuk keluar dari kekudusan Tuhan. Tapi kita engkau sadar dan terus jangan sampai seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu bicara juga God present tentang Allah itu hadir dalam diri kita. Tidak mungkin saudara. Mazmur katakan kemana aku mesti pergi. Ke gunung pun kau ada, ke dunia orang mati pun kau ada. Dimanapun kau masih tetap ada di situ. Kalau kita sadar terus dan tidak menjauhkan diri dari itu, maka kita akan terus berada track yang benar di dalam proses pengudusan ini. Nah begitu kita dengan sengaja menjauhkan diri dari kasih karunia dan dari hadirat Tuhan, bahaya mulai mengancam. Bahaya mulai mengancam dan ketidakkudusan dan kecemaran akan lebih mudah menerobos dalam hidup kita. Terus kita masih harus ada. Kadang hadirat Tuhan itu kita rasa hanya di gereja masalahnya. Dalam kebaktian komunal seperti ini. Tapi penting kiranya untuk kasih karunia dan hadiratnya itu tinggal dalam kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita ada. Nah suasana, saya pakai kalimat agak dramatik. Suasana dicengkeram oleh hadirat Tuhan ini penting. Itu penting. Supaya kita tetap dalam kendali ilahi. Karena manusia itu gawat ya. Tuhan itu hebat. Karena kasihnya dan karena keadilannya, Tuhan rela memberikan kepada kita itu free will. Dan ini sebetulnya sangat berbahaya manusia. Kalau dia tidak terus ada di dalam hadirat Tuhan. Jauh dari kasih karunia Allah. Ini bisa jadi bumerang. Akhirnya orang bisa ngambil langkah-langkah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa orang bisa lakukan dosa dan kesalahan? Ya, sederhana. Dia tidak sadar atau sengaja keluar dari hadirat
Tuhan. Atau sengaja keluar dari hadirat Tuhan. Pergi dari hadirat Tuhan. Ya, saudara, bagian keempat ini penting. Tetap tinggallah di dalam kasih karunia itu. Jangan menjauhkan diri dari sana, kata penulis Ibrani. Karena ini yang bisa menjamin, saudara, untuk tetap ada dalam suasana surga. Hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, selalu hadirat kekudusan itu menjadi satu paket. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, jangan kehilangan ini ya saudara. Atau setelah amin itu terus kita jadi orang lain karena seolah-olah mari wes. Lalu kemudian kita punya another word yang dimana di situ tidak ada hadirat Tuhan, bahaya saudara. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia itu. Jadi tetap ada di situ terus. Ku ingin tetap di sini, dalam konteks yang lain bisa seperti itu, ada kerinduan untuk terus ada. Betapa nikmat ada di situ. Apa ini bisa dilakukan ketika kita kerja? Bisa. Kita bawa terus hadiratnya. Itu bagi Tuhan itu adalah kita ini mengejar urusan terus, kita sertakan terus. Tidak kemudian ditinggalkan, dan sehingga kemudian di dunia itu ada begini. Ini wilayah rohani, ini wilayah sekuler. Wah susah sudah. Bagi Tuhan semua wilayahnya rohani loh. Karena semua wilayah ini areanya Tuhan gitu. Daud itu sudah ngomong. Ke atas gunung lari dengan sayap burung Raja Wali sekalipun. Ke tempat tinggi, ke bintang-bintang. Ya di sana itu wilayah ilahi. Kemana? Kemana aku dapat pergi menjauhi kasih-Mu yang suci? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi tetap saja peringatan dari Ibrani 12:15. Jangan seorang pun menjauhkan diri. Tapi kalau kita dengan pongahnya memang sengaja kemudian meninggalkan wilayah kasih karunia itu, selesai. Sudah. Selesai hidup kita. Maka jangan, tetap kejar kedudukan dan tinggal terus dalam kasih Allah, tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang terakhir, jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul. Saya coba cari banyak terjemahan ini, ternyata ya memang pikiran cabul juga iya secara harfiah, tetapi itu lebih kepada tidak menghargai. Makanya terjemahan sederhana Indonesia bagus, jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul. Ini bicara soal Esau ya. Tidak menghargai hal-hal rohani seperti yang dilakukan oleh Esau yang menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkok makanan. Tapi dalam TB dikatakan jangan seperti Esau yang tidak menghargai hak kesulungannya. Ternyata akarnya itu karena Esau itu menganggap remeh perkara-perkara rohani. Gitu loh. Karena hak kesulungan yang dia terima itu berdasarkan peraturan imamat. Anak pertama itu sudah begini, dan itu bicara soal pewarisan ilahi dalam hidupnya. Dan inilah orang yang seperti Esau nganggap remeh perkara-perkara itu. Nah itulah sebabnya pada penutupnya nanti dikatakan dia nanti akan mencari sampai mencucurkan air mata pun sulit untuk bisa mendapatkannya kembali. Bagaimana kita bisa mengejar kekudusan terus dan sampai sempurna? Ya kita mesti terus menghargai setiap kebaikan Allah dalam bentuk hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Jangan anggap remeh semua kasih karunia yang sudah kita terima. Apapun itu. Sehingga pada akhirnya kita akan mampu terus berjalan dalam pengudusan yang terus menerus. Ini adalah petunjuk dari Ibrani pasal 12. Bagaimana kekudusan itu mesti harus kita kejar. Kejarlah kekudusan. Di pasal ini diterangkan dan begitu indah. Lalu seperti apa benefit dari yang didapat kalau kita sudah lakukan itu semua? Ya supaya kita tambah semangat ya. Gimana ya? Apakah kita nanti hasilnya jadi manusia yang enggak nginjak bumi? Oh bukan itu ya. Kita ini
holiness ini sesuatu yang praktikal juga sehari-hari bisa kita lakukan. Ketika itu semua sudah didapat, kita kejar itu, maka ini firman Tuhan katakan yang pertama, kita diberi terus kesempatan itu loh. Walaupun di perjanjian baru tirai bait Allah dengan kematian Kristus sudah dibuka. Tapi Daud pernah ngomong, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu dan seterusnya. Artinya begini, ketika kekudusan menjadi prioritas kita akan selalu dapat akses berhubungan dengan Tuhan setiap waktu. Katakan amin. Ini yang luar biasa. Kalau orang itu tidak punya akses untuk hal-hal yang rohani kepada Tuhan, selesai sudah. Dia sumber hidup, makanya Tuhan Yesus ngomong, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada kematian rohani dan juga ada kematian-kematian yang lain yang akan terjadi. Tiba-tiba damai sejahtera hilang, rasanya ampang, tidak ada gairah dalam hidup. Jadi pribadi yang apatis, mudah tersinggung, sensitif apapun. Ini tanda-tanda rohani yang mulai menurun. Sumbernya apa sih? Ya karena tidak menjaga kekudusan. Tapi orang yang berhasil mengejar terus kekudusan, Daud katakan akan punya akses terus untuk menghadap Tuhan setiap waktu. Wah, ini penting. Bagaimana saudara? Orang yang dapat akses. Wong sekarang itu loh kenal lurah, jadi sahabatnya lurah senengnya setengah mati. Kenal camat, aku duwe konco camat, wah cerita nonang dindi. Si camat itu. Belum kenal Pak Prabowo secara pribadi. Waduh, kalau orang sudah kenal Pak Prabowo secara pribadi, mesti PP-nya jejer deh, itu pasang terus. Bahkan di bingkai foto taruh, iki lho, Mbak Presiden iki, Mbak Presiden iki. Hanya itu. Padahal belum tentu punya akses, saking ketepaan doorstop penuh foto. Lalu dibikin sesuatu yang aduh gitu. Tapi ini Tuhan loh saudara. Kita boleh naik ke gunungnya yang kudus, berdiri di hadapan Tuhan setiap waktu. Ketika kita terus berada di track, kita pursuing holiness kita terus setiap hari. Maka kita boleh mendapatkan akses, apalagi sekarang di dalam Kristus. Kita punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Setiap waktu kita tidak perlu yang saudara, kita tidak perlu tunggu sampai 34 tahun. Ngerti maksudnya saudara? Hanya untuk ibadah 30 hari ke sana untuk ketemu. Gak sah jutaan bayarnya saudara. Ya. Atau kita tidak diminta 5 kali sehari. Kita tidak diminta harus raup dulu, harus cuci muka dulu, harus apa dan seterusnya. Tapi akses itu kita dapat kapanpun setiap waktu. Begitu kita menghargai kekudusan Allah. 1, 2, 3, 4, 5 itu kita perjuangkan betul. Maka pertanyaan Daud di Mazmur 24 ayat ketiga akan terjawab. Kita akan punya waktu terus. Menghadap, kadang-kadang menghadap pemimpin itu, maaf Pak, permisi, mohon izin kami mau menghadap, tidak usah. Kalau engkau hidup terus dengan sadar menghargai kekudusan yang sudah engkau terima dan engkau kejar dan pertahankan terus. Setiap waktu engkau bisa menghadap tahtanya untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Benefit yang kedua, dan kita akan segera selesai. Hidup kita berkuasa dan memiliki otoritas. Kekudusan itu menghasilkan otoritas. Kenapa? Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Ketika image Allah, keserupaan dengan Allah dalam arti karakter, kekudusan dan semuanya ada pada kita. Saat itulah hidup seseorang akan berkuasa. Kapan Adam dan Hawa mulai kehilangan kuasanya? Ketika dia tidak lagi menjaga dirinya kudus. Bahkan kerub itu dijaga dan mereka tidak boleh mendekat, tidak boleh masuk. Sejak itu dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Kau akan menderita.
Sampai engkau kembali kepada tanah di mana engkau dibuat. Kenapa jadi hilang otoritasnya? Karena kehilangan keserupaan, kehilangan kekudusannya. Ayat ini sebetulnya terjemahnya Selem. Ya, Selem itu sekualitas dengan Tuhan. Imago Dei, ketika bayangan Allah yang kudus itu ada dalam kita. Kita itu punya otoriti atas apapun. Hidupmu jadi begitu berkuasa, engkau punya power untuk apapun. Power itu sebenarnya didapat bukan dari hal apa-apa. Ketika kita hidup dalam kekudusan, Anda akan hidup dan berkuasa. Tidak ada dalam perbudakan apapun. Baik perbudakan dosa maupun perbudakan apapun. Kuncinya itu cuma kekudusan. Kalau kita hidup dalam kekudusan. Setan ora mangan, demit orang dulit, saudara. Apalagi yang lain-lain. Kenapa itu kemudian jadi otoritas? Tidak ada, banyak kisah. Baik Adam dan Hawa sendiri atau orang Israel sendiri atau para nabi atau raja-raja yang pernah. Kemudian dia kehilangan otoriti dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini ketika engkau mau mengejar kekudusan sungguh-sungguh, maka Anda akan punya otoritas yang sama seperti manusia awal di Taman Eden. Dan yang terakhir, nah ini Yesaya 59. Saya ambil dari TSI saja. Jangan menyangka tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam, kan begitu. Tapi saya ambilkan dari sini. TSI. Jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu. Atau terlalu tuli. Terjemahan yang lain, telinganya kurang tajam untuk mendengar seruanmu. Yang menjadi penghalang adalah, tapi di sini karena kejahatan mula, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosa mula yang memisahkan kamu dari dosa. Ketika holiness kita kejar jadi prioritas dalam hidup kita. Akses lagi tadi boleh menghadap dan ini loh jaminan jawaban doa-doa yang akan didengar dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa itu. Kadang kita langit terus tertutup. Doa-doa rasanya mentok. Bukan karena apa-apa. Tapi Tuhan gini, tuh loh Kak Bok bereskan. You masih punya dosa loh, ayo bereskan. Saudara, ketika kita mengejar itu, otomatis nuansa baru, suasana baru, hubungan kita dengan Tuhan akan terbuka. Tiba-tiba langit kita terbuka. Makanya saya sering berdoa, kiranya kita berjalan di dalam langit yang terbuka. Itu menunjukkan kelegaan. Ada hubungan yang terus lancar dengan Tuhan. Saudara ingin memiliki hal ini, sudah sekecil apapun, kita harus mulai kejar itu kekudusan. Agar tidak ada doa-doa yang tidak dijawab. Kalau hari ini engkau butuh banyak hal yang perlu dijawab oleh Tuhan, ingat ini. Yesaya ngomong kejahatanmu atau dosamu, ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Bukan soal keras panjang pendeknya doa. Tetapi soal komitmen kita untuk mau. Loh lagi itu gak bisa dijawab Tuhan. Makanya tadi di awal saya sudah katakan kita perlu bertobat setiap hari. Minta Tuhan beresin terus setiap hari. Tuhan ampuni saya untuk dosa-dosa juga yang tak kusadari, kata Daud. Dan Tuhan Yesus mengajar, ampunilah kami dalam doa Bapa kami akan dosa-dosa kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Diajari terus. Tuhan tahu kita itu fragile. Kalau tanpa hadirat Tuhan, tanpa dukungan Tuhan, tanpa terus-menerus dididik oleh Tuhan dan terus fokus kepadanya, tiba-tiba kita sudah jauh dari Tuhan. Lah akibatnya apa? Kita hanya terima, ngerasanya kok jauh ya hadirat Tuhan. Bahkan doa-doa saya rasanya kok di sana tidak ada yang menjawab sama sekali. Ya, kita tahu barangkali ini yang perlu kita beresin dengan Tuhan. Ayo saudara, kita kejar terus kekudusan supaya apa? Tanggalkan beban dan dosa dan fokus pada Kristus. Maulah kita didik oleh Tuhan. Adik Tina, ayo siapkan para pemain musik dan kita terus tinggal dalam hadirat dan kasih Tuhan. Mau menghargai perkara-perkara rohani, maka kita akan boleh menghadap Tuhan. Dan kembali otoritas dipulihkan.
dan jaminan doa-doa kita akan dijawab. Kudusan adalah sebuah keharusan karena Allah kita Allah yang kudus. Kiranya ini memberkati kita semua dan terus berjalan di bulan ini. Mulai di-refresh lagi, jangan takut, jangan seolah-olah ini waduh jadi tidak menginjak tanah, apa mungkin. Tapi poin-poin itu menolong kita supaya kita makin lama makin kedapatan sempurna di hadapan Tuhan.